Shalom saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Karena kita harus punya kesepakatan bersama. Karena kita tahu kalau kita saling mendoakan dan saling mendukung di dalam doa dan saling bersama-sama, maka doa itu menjadi sesuatu yang indah, bahkan berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, kita perlu ada kesepakatan dan itulah yaitu komunikasi kita kepada Tuhan. Jikalau kita membutuhkan, jikalau kita mohon pertolongan, jikalau kita ingin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan firman-Nya ketika Dia berbicara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kuat kuasa Tuhan menyertai kami semuanya. Biar kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Buatlah supaya kami yakin dan beriman akan janji Tuhan, akan setiap janji dan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak percaya. Ampuni kalau kami bimbang dan tidak mengimaninya, sehingga kami jatuh. Jikalau ada di antara kami yang sakit, yang punya masalah persoalan tantangan begitu berat, baik dalam karir studi, maupun di dalam jodoh, di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, yang mengalami defisit, ditagih-tagih hutang, Tuhan, kiranya Bapa Engkau menolong, memberikan kesembuhan, pelepasan, pertolongan, kasih-Mu, supaya mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami kasih daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca dalam kitab Roma pasal 4 ayat 17 sampai dengan 25. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita harus yakin dan beriman akan janji Tuhan, juga akan firman-Nya. Dan dikatakan bahwa Yesus itu yang bangkit dari kematian. Itu harus kita imani. Kita tidak mungkin kita berdoa dalam orang yang sudah mati namun tidak bangkit kembali. Tetapi kita berdoa dalam orang yang sudah mati namun dia bangkit dan naik ke surga. Itulah Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Banyak orang menaruh harapannya kepada nama-nama orang tertentu atau juga kepada hal-hal tertentu yang tidak bisa hidup kembali, mati yang sudah. Contoh, kita tidak bisa berdoa dalam nama Musa, Elia, dan sebagainya. Kita harus bisa berdoa kepada nama Yesus, karena nama itu terbukti bahwa Dia telah mati karena pelanggaran kita, dan kemudian Dia hidup kembali oleh karena Allah, Tuhan Juru Selamat kita. Sehingga di dalam doa kita kepada Allah melalui orang yang mati dan dibangkitkan, yang menebus dosa kita dan yang mendamaikan kita dengan Allah, yang membuat kita dibenarkan dan disucikan dan diampuni dosa, yaitu Yesus Kristus, maka doa kita akan tercapai. Bahkan bukan hanya itu, kita harus percaya dengan janji-janji Tuhan, dengan firman-Nya.
Kita lihat dulu, yaitu ayat yang ke-17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini dikatakan melalui firman ini. Kita harus percaya, kita harus percaya dan yakin bahwa Allah itu yang bisa menghidupkan, bahkan Dia menghidupkan orang yang sudah mati, yaitu Yesus Kristus itu telah hidup, dan Dia menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Kalau nasib kita malang, Tuhan akan buat nasib kita menjadi mujur. Kalau kita gagal terus, sial terus, Tuhan akan hapus kita dan akan diberikan keberhasilan. Sejauh hati kita sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan dan langkah kita tidak di dalam kejahatan. Bukan hanya itu saja, kita harus percaya dengan apa yang difirmankan dan dijanjikan bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Tuhan sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Itu janji Tuhan. Bahkan kalau kita melihat kemudian ayat selanjutnya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itulah iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu, yaitu bukti dari yang tidak kelihatan. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham namun tetap percaya. Karena Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Tuhan sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati, ia cuma hanya bersyukur kepada Tuhan. Maka dibangkitkanlah Lazarus. Kalau Lazarus yang 4 hari yang sudah mati dan yang sudah membusuk, sudah mencair, tubuhnya, kulitnya sudah hancur semuanya, sudah begitu banyak kerusakan di seluruh sel, saraf, dan otak, namun tetap bisa menjadi bangkit utuh kembali, terlebih kita sendiri. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, kita harus yakin dengan firman Allah. Kita tidak boleh bimbang, kita harus tetap yakin dan beriman. Walaupun gak ada dasar, dasarnya adalah iman itu. Nah, iman itu dasarnya adalah firman Allah dan janji Allah, supaya kita hidup di dalam kemenangan. Siapakah orang yang mengalami kekalahan? Adalah orang yang tidak hidup di dalam iman, yaitu mereka yang tidak hidup di dalam firman Tuhan. Orang yang selalu mengalami kekalahan demi kekalahan. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan yang hatinya menjauh bahkan mengandalkan orang lain. Tetapi siapakah yang menang? Yang selalu menang adalah orang yang menaruh harapannya dan yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Jadi dari sinilah kita harus punya keyakinan dan beriman akan janji Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan kita harus yakin dan kita harus imani. Sehingga kita hidup di dalam firman Allah. Ketika kita hidup di dalam firman Allah, maka firman itu tidak akan kembali sia-sia. Dan dia akan menjadikan apa yang menjadi dasar atau kebutuhan kita. Firman mengajarkan kepada kita berdoa, minta kepada Tuhan, dan kita punya hal itu. Kita lakukan, maka terjadi. Apapun persoalanmu di dunia ini, masalahmu apapun juga, tidak ada mustahil bagi Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, buatlah setiap kami supaya yakin dan beriman akan janji-Mu, supaya kami Tuhan hidup di dalam iman kami, supaya kami setiap hari melangkah bersama dengan iman kami, yaitu kami hidup di dalam firman Tuhan. Karena walaupun tidak ada dasar, namun Tuhan iman itu menjadi dasar. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Harapan kami bahwa Engkau sanggup membangkitkan orang mati, menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang di dalam pergumulan, di dalam masalah, persoalan yang pelik, ditindas, difitnah, terpojok, tersendiri, dalam karir, dalam studi, dalam apapun juga, mungkin juga dalam kegagalan, yaitu masa depan yang sosial. Tuhan, Engkau sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Engkau rubah hidup kami, supaya kami boleh menerima terang,
mengalami kemujuran, mengalami kemenangan dan keberhasilan dan penghiburan kekuatan. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap yang sakit. Mari dekapkan tanganmu di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar terjadi kesembuhan kekuatan. Percayalah dengan janji Tuhan. Berimanlah dengan janjinya bahwa Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan jikalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan konseling dan doa, silakan saudara menghubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.